Dalam Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 1 ya. Kita masuk ke pembacaan kita. Kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus bersukacita ketika dia ingat atau ketika dia berdoa ya, mendoakan jemaat di Tesalonika ini ya. Nah, mengapa Rasul Paulus bersukacita ketika dia mengingat akan jemaat ini? Rupanya jemaat ini jemaat yang bertumbuh iman mereka, mereka setia kepada Tuhan, dan jemaat yang berdampak positif, dampak luas ya, ke berbagai wilayah yang lain dikenal bahwa mereka adalah orang Kristen, orang percaya yang setia dan melayani dengan sungguh-sungguh. Saya akan membaca ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca ayat yang ketiga dan demikian seterusnya ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan juga dengan segala suatu memang bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kami berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, Rasul Paulus yang awal melayani jemaat ini, yang merintis jemaat ini, kemudian jemaat ini bertumbuh, kemudian dia mendengar, tidak perlu dia melihat bagaimana keadaan jemaat ini. Karena apa? Suara-suara yang ya menyebar tentang jemaat ini luar biasa. Ini jemaat yang luar biasa, dan ternyata mereka adalah, dikatakan di sini, jemaat yang teladan ya. Teladan ya, dari mereka bergema firman Allah. Ya, dikatakan di ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, menjadi jemaat yang teladan tentu menyukakan hati seorang pelayan Tuhan. Nah, terlebih Allah sendiri akan senang, akan bahagia, akan bersukacita ketika dia melihat jemaat ya, jemaat-jemaat yang sudah berdiri ini adalah menjadi jemaat teladan. Ya, teladan dalam hal apa? Ya, salah satunya di sini kita lihat dalam hal iman. Iman percaya mereka teguh, berpegang teguh ya kepada iman percaya mereka kepada Yesus, sehingga mereka berbalik ya, karena mereka punya iman ya. Dikatakan, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana
bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi iman mereka bertumbuh, pengenalan mereka akan Yesus bertumbuh, dan mereka melangkah meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan iman atau kepercayaan mereka yang lama, meninggalkan hidup yang lama. Nah, kini mereka berjalan bersama dengan Kristus, hidup di dalam Tuhan, dan kemudian dikatakan mereka terlibat dalam pelayanan. Mereka melayani Allah yang hidup dan benar. Nah, kalau tadi mereka melayani ya ilah-ilah zaman, ya berhala-berhala itu, tetapi kali ini tidak, berhala sudah mereka lepaskan. Ya, jadi salah satu ciri jemaat, boleh dikatakan, atau pribadi yang percaya Yesus, yang menjadi teladan, dia harus memiliki iman. Nah, oleh karena iman percayanya kepada Kristus, harus rela meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Harus rela menanggalkan kehidupan lama yang ada di dalam kegelapan. Harus rela meninggalkan berhala. Ya, hanya fokus menyembah Tuhan, mengiring Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Saudara, menarik sekali. Jadi jemaat ini bertumbuh, iman mereka mantap, mereka tidak goyah walaupun ada kesukaran yang mereka hadapi, ada tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap setia mengikut Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan berhala-berhala, dan datang kepada Tuhan. Nah, kemudian mereka giat melayani. Menarik, rupanya mereka juga bercerita tentang firman kepada saudara-saudara yang lain. Di ayat 8 berkata begini, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Nah, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, jadi mereka bercerita tentang firman. Mereka yang punya iman, mereka yang sudah percaya, ya, iman itu tidak hanya untuk milik mereka saja, ya, tetapi mereka bagikan. Jadi mereka menjadi pembawa kabar baik kepada banyak orang, dan ini sudah bergema, ya. Artinya banyak orang yang sudah mendengar firman Allah, banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Bergema, jadi terus menerus. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika Tuhan memilih kita, kita pun ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, apakah kita sudah dapat menjadi teladan? Ya, apakah kita dapat mempertontonkan kehidupan kita yang menyenangkan hati Allah di hadapan banyak orang, sehingga orang akan melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 sekali lagi saya baca, dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi di antara jemaat menjadi teladan. Jangan pula kita berkata, saya mau menyampaikan firman Tuhan ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Nah, sementara di lingkungan kita nggak jadi teladan. Harus dimulai dari antara kita, jemaat. Ya, dimulai sesama jemaat, sesama umat Tuhan ini harus dapat dicontoh, harus jadi teladan. Maka ini nanti berdampak keluar. Ya, sehingga kita tidak hanya seperti, kalau pelayanan keluar kita kelihatan seperti hebat, tapi pelayanan di dalam nggak ada apa-apanya. Bukan. Ya, di dalam dulu. Ya, di dalam dulu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita lihat bahwa jemaat ini ya sungguh merupakan jemaat yang bertumbuh. Ya, dimulai tadi dengan pengenalan akan Kristus, dan ini bukan karena mereka cari-cari, bukan, tapi Tuhan yang memilih. Nah, kalau kita belajar tentang seseorang yang percaya Yesus, ya itu bukan karena usaha dan pekerjaannya, tetapi karena pilihan Tuhan, ya, karena pilihan Tuhan. Nah, pun demikian jemaat ini adalah dipilih oleh Tuhan, ya, ditetapkan oleh Tuhan. Rasul Paulus bersukacita, ya,
melayani umat ini. Pertama, ketika dia sampaikan firman Allah yang dirintis jemaat ini dan jemaat ini bertumbuh. Ya, di ayat 4 berkata begini, dan kami tahu, ya, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ya, jadi jemaat ini adalah jemaat yang memang dipilih Allah. Nah, semua orang percaya adalah dipilih oleh Allah. Ya, jadi kita nggak ada secara tidak sengaja saya jadi orang percaya, tidak. Ya, kita sudah dipilih oleh Allah, saudara dipilih oleh Allah. Nah, pilihan ini ya tidaklah sia-sia karena Allah yang memilih. Nah, tetapi dari sisi kita harus responi, tidak hanya sekedar dipilih, tapi kita buktikan dalam hidup hari lepas hari bahwa iman kita bertumbuh. Kita buktikan hidup kita menjadi teladan. Ya, kita mengalami pembaharuan hidup. Hidup lama kita tanggalkan, hidup yang baru kita sudah kenakan. Itu karena Tuhan pilih kita, ya. Dan ini semua dikatakan juga bahwa dikerjakan oleh Roh Kudus di ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, jadi kalau seseorang percaya Yesus, ya, memiliki iman, bertumbuh di dalam Tuhan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus menolong kita. Ya, Roh Kudus menginsapkan kita dari dosa-dosa kita sehingga kita menyadari hal itu dan kita bertobat, kita percaya kepada Yesus. Jadi ada Roh Kudus yang bekerja. Nah, waktu Bapak Ibu Saudara, waktu kita ya menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang, kepada banyak saudara, ketika kita ya berita Injil itu bergema dari kita, dan pada akhirnya ada orang yang mendengarkan firman Allah dan percaya, itu karena Roh Kudus bekerja. Dan ini menolong kita, membuat kita bersukacita, membuat kita bersemangat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, menyaksikan ya Injil kerajaan Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Kita saksikan itu, ya, mendorong kita untuk terus mengabarkan kabar baik itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya, Roh Kudus yang membantu kita. Kekuatan Roh Allah inilah yang bekerja bagi kita dan bagi saudara-saudara yang lain yang mendengarkan kabar sukacita dari kita. Ya, percaya waktu kita memberitahukan kabar baik ini ya kepada seseorang, maka kekuatan Roh Kudus menginsapkan orang itu akan dosa dan kesalahannya sehingga dia menyadari, kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, supaya dia memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, karena Roh Kudus bekerja, orang itu hatinya terbuka, ya, dan dia sadar, dia mengerti, dan akhirnya dia ambil keputusan untuk terima Yesus. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik, dan kita mengalami terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, ya, itu adalah karena kekuatan Roh Kudus. Memang ada orang yang memberitakan firman kepada kita. Sebelumnya ada orang yang melayani kita, dan ketika mereka melayani kita, Roh Kudus bekerja, dan kemudian kita insaf, sadar akan dosa-dosa kita, dan kita sadar bahwa kita butuh Kristus. Akhirnya kita ambil keputusan, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya, dengan demikian kita memperoleh keselamatan itu, hidup yang kekal itu. Nah, dalam pertumbuhan iman itu ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi kita harus terus mengikuti firman. Di ayat 6 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam hidup ini, mari hamba-hamba Allah yang menyampaikan firman Allah kita dengar, kita ikuti. Ya, firman Tuhan kita ikuti. Kita dengar suara Tuhan dan kita mau turut kepada Tuhan. Bahkan kita harus setia melakukan kebenaran sekalipun
dalam masa sulit, masa penganiayaan, masa penindasan. Nah, di ayat 6 berkata, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dalam penindasan yang berat. Wah, ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam penindasan yang berat, Bapak Ibu, apakah mau tetap menerima Yesus, atau mau tetap percaya kepada Yesus, atau mau tetap menerima firman? Kalau kita, Tuhan izinkan dalam kondisi sulit, dianiaya, ditindas, karena salah satu cara kuasa kegelap untuk menghancurkan iman seseorang adalah melalui penganiayaan, penderitaan. Orang kalau dianiaya dan menderita, dia akan berjuang supaya keluar dari penderitaan. Nah, kalau tawarannya adalah Anda akan lepas dari penganiayaan ini kalau Anda tinggalkan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau imannya nggak kuat, wah ya, tinggalkan Yesus nggak apa-apa. Yang penting saya tenang, yang penting saya damai, yang penting saya bahagia secara dunia loh ya. Ya, tetapi kalau imannya mantap, oh tidak, saya tetap pegang firman, saya tidak akan mungkin menyangkal Yesus. Ya, kalau saya menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal saya di hadapan Allah Bapa. Artinya saya tidak akan masuk surga dong kalau udah ditolak oleh Yesus. Jadi keputusan untuk Yesus, sekali ambil keputusan percaya, selamanya harus kita pertahankan. Kita percaya Yesus. Amin. Harus itu. Jangan kita mundur. Nah, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Tetap sukacita menerima firman. Kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Wah, kalau kita melihat jemaat Tesalonika, betul-betul mereka adalah jemaat yang dapat kita teladani. Ya, mereka jemaat yang dapat dicontoh, ditiru, dan mereka telah buktikan pekerjaan iman mereka luar biasa. Artinya iman mereka buktikan. Di ayat 3 berkata begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya Yesus, tidak cukup berkata, ya saya percaya, saya jadi orang Kristen, tetapi tidak menjadi teladan. Nah, itu menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jadi kita mau adalah kita harus jadi teladan, jadi contoh. Artinya ada pembaharuan di dalam hidup kita yang dilihat oleh banyak orang. Dan tidak hanya sebatas slogan, sebatas kata-kata, saya orang percaya, saya pegang Kristus. Tetapi harus kita buktikan dari kehidupan kita, yaitu dari pekerjaan iman kita. Oh, kalau kau percaya Yesus, kau punya iman, tunjukkan dong iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi tunjukkan, oh dia orang beriman, dia kelihatan sekali, benar. Hidupnya luar biasa ya. Tetap ada sukacita. Ya, dia tidak gampang khawatir, cemas, takut tentang situasi yang ada. Dia selalu bersandar kepada Tuhan. Wah, imannya tidak goyah. Ditawarkan harta, tetapi dengan syarat tinggalkan Yesus, dia tidak mau. Dia tolak harta itu. Dia tawarkan jabatan yang hebat, tetapi syaratnya tinggalkan Yesus. Dia tolak jabatan itu. Ya, dia pegang tetap Yesus. Wah, ini iman yang mantap. Dan usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka tekun, mereka tidak goncang. Ya, pengharapan kepada Yesus tidak goncang. Walaupun tadi kita sudah lihat dalam penindasan yang berat. Saudara, jemaat ini menjadi jemaat yang dapat kita teladani, dan tentu kita rindu ya, dalam hidup kita pun jadi teladan dan harus menjadi teladan. Karena dengan teladan ini Bapak Ibu, kita sudah melayani Tuhan. Ya, dengan menjadi teladan sama dengan kita sudah menjadi melayani Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang banyak di sekitar kita yang belum datang kepada Kristus telah kita layani. Ya, telah kita layani dengan menunjukkan hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu. Ya, dengan teladan kita sudah melayani banyak orang. Ya, terlebih lagi kemudian
kita sampaikan Injil itu kepada banyak orang. Firman bergema, dikatakan firman itu bergema ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, ke berbagai pribadi-pribadi. Jadi pastikan dalam hidup kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya orang-orang yang mendengar firman Tuhan dari kita. Amin. Layani, dan kita menjadi teladan. Saudara, sangat indah sekali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita menjadi teladan, karena yang kita lakukan ini tidaklah sia-sia, ya. Terus kita kerjakan. Inilah yang harus kita lakukan di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Di ayat 10 berkata begini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi masa sekarang adalah masa penantian. Yesus Kristus akan datang kedua kali. Selagi masa penantian ini, apa yang akan kita buat? Apa yang harus kita buat? Apa yang terus kita buat? Kiranya Tuhan memberkati kita, jadilah teladan. Amin. Kita akan naikkan doa-doa kita. Kita bawa segala beban pergumulan kita.